selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta. Kembali lagi dengan saya Astu di mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, teman-teman, setelah UTS ini, kemarin kan sebelum UTS kita membahas tentang siklus perusahaan jasa. Nah, sekarang setelah UTS ini kita akan membahas lagi tentang siklus akuntansi, tapi berbeda perusahaan, yaitu adalah perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa kan kemarin misal contohnya ada hotel, ada bengkel, kemudian ada konsultan. Tapi kalau di perusahaan dagang misal contohnya adalah ada Indomaret, Alfamart, Hypermart, kemudian Matahari Department Store. Nah, siklus dari perusahaan dagang sendiri di sini sama sebenarnya seperti di perusahaan jasa. Mulai dari kita nanti belajar membuat jurnal, kemudian memposting ke dalam buku besar, kemudian membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, kemudian nanti ada jurnal penyesuaian, kemudian kembali membuat neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Baik, jadi kalau perusahaan dagang itu kita membeli dan menjual kembali barang dagangannya. Nah, di sini ada contohnya, ada Adswear, kemudian ada Hypermart, seperti saya bilang ada Carrefour, Indomaret, Alfamart. Nah, itu beberapa contoh dari perusahaan dagang. Kemudian di sini perbedaannya dari yang sudah kita pelajari antara laporan keuangan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang ini terletak pada pendapatannya. Jadi kalau perusahaan jasa kemarin ketika kita memperoleh pendapatan dari kita memberikan jasa kepada klien kita, itu dicatat sebagai pendapatan jasa. Sedangkan untuk di perusahaan dagang sendiri ketika kita menjual suatu produk itu dicatatnya pendapatan itu sebagai penjualan. Nah, kalau di perusahaan jasa itu pendapatan dikurangin beban-beban langsung menghasilkan laba bersih. Sedangkan kalau di perusahaan dagang sendiri itu harus dikurangi dengan harga pokok penjualan terlebih dahulu untuk mendapatkan laba kotor, kemudian baru dikurangi dengan beban-beban untuk mendapatkan laba bersih. Kemudian untuk dari cara perhitungannya sendiri tadi untuk mencari laba bersih dari perusahaan dagang itu penjualan dikurangin harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini merupakan total biaya persediaan dalam suatu periode. Kemudian setelah dikurangin harga pokok penjualan menjadi laba kotor, baru dikurangin beban-beban baik beban operasional maupun non operasional menjadi laba bersih. Nah, di sini untuk aktivitas dari perusahaan dagang sendiri ada aktivitas pembelian barang, kemudian ada juga aktivitas penjualan. Nah, dalam aktivitas penjualan ini itu bisa kita menjual barangnya secara kredit. Nah, nanti akan diakui dicatatnya sebagai piutang usaha. Kalau dijual barangnya nanti secara tunai maka dicatatnya sebagai kas. Kemudian ketika kita menjual suatu barang itu secara kredit, maka otomatis ada aktivitas penagihan. Untuk aktivitas pembelian barang pun sama, itu ada secara kredit maka dicatatnya sebagai utang usaha, nanti kita punya utang. Kalau kita membeli persediaannya secara tunai maka akan mengurangi kas. Nah, di sini dalam perusahaan dagang itu ada dua sistem pencatatan, yaitu sistem secara perpetual dan sistem secara periodik, di mana di sini perbedaannya bahwa sistem secara perpetual itu ketika kita membeli suatu barang itu maka dicatatnya sebagai persediaan di debit. Dan di sini perbedaannya bahwa kalau kita membeli suatu barang jika dicatat di sistem periodik maka dia dicatatnya sebagai pembelian di debit. Nah,
ini beberapa akun. Kalau pembelian itu jika dia bertambah tadi, kalau sistem periodik maka dicatatnya di debit. Kemudian kalau ada beban itu sama seperti kemarin, kalau beban bertambah di debit juga. Kemudian kalau ada diskon pembelian, dia saldo normalnya ada di sisi kredit. Kemudian retur dan potongan pembelian itu saldo normalnya ada di sisi kredit. Nah, misalkan kalau kita contohnya untuk aktivitas transaksi pembelian persediaan yang dia dicatat secara perpetual. Misalkan nih saya membeli suatu barang dagang nih secara kredit, misal senilai 5 juta. Kemudian dicatatnya dengan sistem perpetual, maka di sini dicatatnya adalah debitnya persediaan barang dagang, karena kita membeli barang dagang otomatis persediaan kita bertambah. Kemudian karena kita belinya secara kredit, maka dicatatnya sebagai utang usaha. Kalau di sistem periodik tadi perbedaannya, ketika saya membeli barang dagang secara kredit, maka debitnya adalah pembelian, kemudian kreditnya adalah utang usaha. Itu adalah perbedaan antara pencatatan secara perpetual dan secara periodik untuk aktivitas pembelian barang dagang. Oke, untuk pencatatan pembebanan biaya kirim seperti FOB destination ataupun biaya kirim dibebankan ke penjual maupun pembeli, dan nanti untuk pencatatan penjualan secara perpetual dan periodik akan kita bahas kemudian di pertemuan 10. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk pertemuan 9 kita untuk perbedaan mencatat antara pembelian secara perpetual dan periodik. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan 10. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.